pribadi yang awal karirnya itu sekolah di Jakarta sebagai seniman ya, pelukis dulu Om Lili ini. Nah, untuk lebih detailnya, lebih tahunya lebih dekatnya, kita akan langsung ke Om Lili. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Om Lili. Halo, selamat malam, Sobat Sinar. Apa kabar semuanya? Saya Gede Lila Kantiana, dan saya menyukai atau memulai fotografi itu sejak 2008-2009, tapi mulai menjadi penghasilan atau menjadi serius itu tahun 2012. Di mana tahun itu adalah saya hijrah atau pindah dari Jakarta ke Bali, belum ada pekerjaan, tapi saya punya keterampilan di fotografi. Akhirnya saya memantapkan diri untuk serius di fotografi, dan saya mengambil fotografi semua lini saya ambil, dari prewedding, wedding, fashion, ada food photography atau interior, semua saya ambil, yang penting mendapatkan income di sana. Jadi kali ini, malam ini saya akan sharing mengenai teknik-teknik strobis yang biasa saya lakukan ketika melakukan pemotretan. Jadi itu menjadi mungkin ciri khas dari hasil-hasil karya saya. Oke. Nah, dari dunia fotografi itu sendiri yang kita kenal adalah foto itu adalah bagaimana kita bisa menangkap cahaya, atau bagaimana kita membidik cahaya sehingga menjadi sebuah gambar yang menarik untuk kita lihat. Cahaya itu ada dibedakan berdasarkan sumber cahaya itu sendiri yang datang. Nah, ada available light dan ada artificial light. Jadi available light itu adalah cahaya yang datang atau ada di alam. Artificial light itu sendiri adalah cahaya buatan. Jadi seperti kita menambahkan flash atau menambahkan lampu. Nah, cahaya-cahaya ini dengan teknik-teknik yang berbeda ini ada yang disebut dengan teknik strobis. Strobis itu sendiri adalah bagaimana kita menggunakan flash atau alat lighting itu terpisah dari bodi kamera. Nah, untuk alat-alat strobis itu banyak yang kita harus siapkan, terutama adalah flash ya. Flash seperti ini ada bermacam-macam flash. Itu ada flashnya itu ada yang murah itu biasanya tidak bisa high speed dia, terus manual, kita pengoperasian manual. Kalau flash seperti ini yang sekarang udah lebih terjangkau seperti Godot ini bisa high speed dan bisa di atas 1/200, jadi tidak, gambarnya itu tidak gelap. Trigger ya, seperti ini trigger, ini bisa kita gunakan, ini bisa kita atur di sini ya, kayak gini. Untuk intensitas cahayanya bisa kita pindah-pindah dari sini saja, nggak harus kita ke flash itu sendiri, jadi memudahkan kita pengoperasiannya. Nah, untuk pendukung yang lain adalah stand seperti ini. Ini usahakan kalau memilih stand itu pilih yang bagus, yang kuat gitu, yang kokoh. Jadi kalau kita pemotretan apalagi di outdoor atau di pantai, itu kalau kena angin itu bisa tumbang dan berbahaya sekali untuk alat-alat kita. Ada juga bracket ya, bracket itu pegangan. Jadi pegangan flash itu yang bisa kita atur secara fleksibel, itu juga harus yang kokoh ya. Jadi makanya kita harus pintar, kita harus menggunakan dua lampu atau berapa lebih lampu. Jadi untuk mengakali shadow yang akan ditimbulkan oleh lampu-lampu yang lainnya. Jadi seperti itu. Beauty disk. Terus ini ada di aksesorisnya macam-macam, ada honeycomb untuk mengarahkan cahaya, untuk mengangkat detail dari
dari makeup, goresan makeup itu sendiri. Jadi itu semua alat-alat itu harus kita pahami apa namanya fungsi-fungsinya. Nah, setelah itu saya akan sharing sedikit mengenai OneLake dari sampel-sampel foto. Mungkin saya bisa akan terangkan sedikit dan ceritakan sedikit mengenai foto ini. Oke, ini foto saya yang pertama. Ini saya menggunakan lensa wide. Wide ini memberikan efek yang kalau kita motret itu kalau di luar, kalau jangkauan mata manusia yang normal itu kan 50 ya, 35 mili atau 50. Nah, ini pemotretan dengan menggunakan lensa Sony 50 mili yang 1.2. Jadi ini lensa ini sangat bagus untuk mendapatkan dimensi dan ketajaman dan kedalaman sebuah foto itu bagus sekali. Saya kagum sekali dengan lensa ini. Terus ya ini juga saya tempatkan agak di samping. Detail. Nah ini saya motret di pantai Menghening ya. Nah ini saya suka dengan rim light yang di batu. Oke, nah ini kalau motret di sini ini adalah di Kintamani. Kalau biasanya sih di sana itu jam 5:30 sudah di lokasi. Jam 5:30 itu kita sudah prepare karena kita menggunakan teknik strobis dan apa namanya butuh mungkin persiapan yang lebih banyak daripada kita motret dengan available light yang keras. Nah ini saya foto potret dengan lensa 55. Nah, ini motret di Kintamani juga. Ini jalannya agak ekstrim, ya naik ke sana itu ekstrim sekali. Nah, ini juga memanfaatkan kayu-kayu itu sebagai memperindah sebuah tampilan foto. Bagaimana kita saling membantu, dan ini juga saya tambahkan satu flash di sebelah kanan ya dari atas sedikit, tapi tanpa aksesoris sehingga wajah dari yang di bawah itu masih terlihat detail. Nah ini motret di apa namanya Jatiluwe. Ini motret nenek-nenek ini kita izin, Bu boleh gak motret? Diizinin dia sambil aktivitas tanpa kita mengganggu, tapi kita dapat foto yang kita inginkan. Saya tambahkan flash 1. Ini kita foto dan manfaatkan karena ada gerakan, jadi kita manfaatkan speed dari kamera. Jadi kamera itu harus kita atur speednya sehingga dapat gerakan yang ingin kita dapatkan, seperti dia memang seperti menggerakkan padi. Jadi speednya mesti kita tahu, atau mungkin dengan trial. Oke, mungkin sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, nah, nyambung dari Om Lilo nih. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Om, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah masuk dari teman-teman yang mengikuti kelas online Zoom pada malam hari ini. Oke, itu penjelasan dari Om Lilo. Semakin punya uang, belilah yang lebih mahal alat-alatnya. Di Sinar Foto belinya, teman-teman. Oke, pertanyaan ada beberapa yang sudah masuk, tapi untuk supaya kita tidak terlalu malam, untuk presentasi kita lanjutkan ke Om Lilo. Oke, kali ini saya ini menggunakan satu flash, atau di belakang ini kita pakai AD200 di belakang karena kita pakai rim light yang harus kuat di belakangnya agar dapat mood cahaya yang apa namanya kayak kabut gitu. Jadi ini saya membakar sesuatu biar agak dapat asap yang konstan. Nah ini model apa namanya orang Portugal ya kalau nggak salah, dia minta foto seperti ini. Kita join dengan salon. Membuat konsep, saya tambahkan flash di belakang sebagai rim light untuk memisahkan model dengan background. Nah ini juga event di kampung ya.
dengan lensa 135 sehingga dapat kedalaman foto yang bagus dan menggunakan flash satu aja di belakang sebagian. Nah, ini di air terjun dengan konsep hujanan sebenarnya dengan softbox satu. Ini ingin dapat sebuah cerita bagaimana muda-mudi di Bali mau sembahyang bawa sajen ya seperti ini, dan saya ingin mendapatkan dimensi yang lebih bagus, saya tambahkan flash satu tanpa aksesoris. Ini dengan lensa tele untuk mendapatkan sebuah kedalaman foto. Ini konsep tahun baru dengan flash ya rim light, dan ini juga di kampung ya. Ini dengan menambahkan asap-asap untuk mendapatkan efek dramatisnya dengan satu flash juga di belakang. Nah, ini foto di Bogor. Kalau ini hunting rame-rame nggak enak, kita terlalu setting lampu, jadi saya pakai flash aja satu dulu. Suka sekali main-main flash, jadi apapun yang foto ya harus flash, tanpa ada flash kayaknya kita nggak pro gitu. Padahal ini momen apa namanya human interest, ada teman bikin event hunting seperti ini di daerah apa Kampung Roll ya kita sebut di Bogor. Ini juga tempatnya sama. Kalau ini pagi-pagi jam 8 di sini biasanya ada roll, kan ini agak siang. Saya tambahkan flash tanpa aksesoris juga. Dan foto ini sempat digunakan oleh Garuda Indonesia. Oke. Nah, ini Bapak ini di Rumpin ya, Taman Rumpin namanya, di daerah apa namanya? Tangerang, BSD masuk. Ini kita foto, di depannya pakai reflektor, terus belakangnya tambah flash agar ini semacam ruangan atau dapur nih di belakangnya, jadi agar kita dapat kontras exposure yang berbeda. Jadi kita terangkan di Bapak ini kita terangkan dengan reflektor untuk memisahkan background dengan Bapak ini agar di rambutnya bisa dapat detail segala macam. Kita isi flash di belakang. Nah, ini motret di sungai di kampung. Ini saya ingin mendapatkan foto, bagaimana sih dapat foto potret yang dramatis, tidak biasa gitu. Jadi saya ingin ada apa namanya kayak penari joget ini masuk ke Solo. Awalnya sih pengennya dia keluar dari air, cuman karena itu sewa, apa namanya yang di kepala itu sewa, jadi takut rusak karena mahal juga itu kalau rusak. Jadi ya cukup seperti ini. Ini real ya, nggak editan ya, bener-bener ini kedinginan modelnya. Tapi jangan terlalu lama gini, kasihan orang. Nah, ini motret sebenarnya pengennya dapat kayak apa namanya motion, ada gerak motion, cuman ini foto gagal awalnya. Tapi saya kok suka dengan rambut barongnya ini, suka dia. Nah, ini pre-wed. Kalau gini pre-wed ini kalau kita agak susah, kalau pre-wed itu kan dua orang. Jadi penempatan flashnya kita harus perhatikan, apalagi kondisinya agak gelap. Ini udah sunset ya, after sunset. Jadi kalau kita salah menempatkan flash itu pasti orang atau subjeknya itu jadi gelap atau shadow-nya nggak enak. Nah, ini motret ini hujan beneran. Jadi waktu itu mau nggak kamu, saya tanyain ke pas kliennya, mau nggak kamu hujan-hujanan. Jadi kalau dia mau, nah untungnya kita dapat klien yang mau dalam tanda kutip gila. Itu kalau mau klien kita agak gila, itu foto kita pasti luar biasa.
Oke, ini untuk foto makanan. Ini foto makanan. Dulu saya foto makanan itu kayaknya ribet sekali. Jadi harus pakai flash 2, harus 1.3 biar nggak shadow. Tapi belakangan kok susah sekali foto makanan. Dan jujur sampai saat ini makanan itu kok paling susah saya foto. Tapi ya coba disederhanakan. Saya pakai snot dari apa namanya, snot dari kertas yang coklat gitu. Saya bungkus tuh dapat efek yang seperti ini untuk rim leg. Jadi saya kasih flash 1 aja di belakang rim leg, dan main leg-nya ini matahari itu available. Ya, dan syaratnya waktunya harus pas kita motret. Oke. Ini juga yang rim leg dari flash langsung pakai snot. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Oke, thank you Om Gede Lila atas penjelasan dari foto-foto tadi, luar biasa sekali foto-fotonya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan mengenai apa yang sudah dijelaskan sama Om Gede Lila tadi. Ada softbox yang kayak umbrella softbox itu juga bisa pakai. Itu masih bisa kita simple lah bawa. Next lagi. Nah, saya sekarang lanjut ke 2 lampu. Ya, ini pemotretan, sampel pemotretan saya dengan menggunakan 2 lampu. Nah, ini motret legong diam. Ya, saya lebih suka begini. Kalau nari itu ya di pentas panggung itu baru suka fotonya. Tapi kalau gini ya lebih ke potret. Nah, ini pemotretan di halaman. Ya, kita manfaatkan halaman rumah. Ya, ini model. Ini juga di sungai, saya waktu itu ngetes 85 mili kayak apa sih gitu. Terus kayak ini ya foto yang tempat yang tadi, ini juga roll, ini matahari langsung, tapi saya tambahkan flash lagi di belakang dan softbox di sebelah kiri. Ini ada videonya kayak gini. Nah, ini asapnya langsung dan rollnya memang benar-benar dari matahari. Yang di daerah Tabanan gitu bagusnya jarang-jarang dapat karena seringan hujan di sana. Nah, ini juga waktu motret ini waktu event. Nah, ini motret anak di rumah. Pintu kamar, jadi tutup kamarnya, tutup lampunya kayak gini, tutup lampu, tutup jendela semua, jadi dapat exposure yang berbeda. Flash itu kita tembakkan ke tembok, jadi dia lebih soft, dapatnya soft, terus mantul ke detail rambut juga bagus ya, kayak gini pengambilannya. Simpel aja sih sebenarnya. Nah, ini ada apa namanya? Ini sebenarnya mertua saya datang ke rumah dan mau foto nih sama teman-temannya. Ya udah pada ayam, ada ini ya kita spontan aja bikin foto, tambahin flash di belakang. Nah, ini juga sesi ini pre-wedding sebenarnya, saudara dari Jakarta datang ke Bali mau pre-wedding, ya dia suka dengan konsep-konsep yang tadi, dia pengen foto di sini, jadi saya foto kayak gini. Nah, ini dari speed kamera ini 6400, ternyata dia kayak flicker ya, jadinya di belakang dia ada garis-garis. Saya juga kurang paham itu. Mungkin ada teman-teman yang tahu itu, mungkin bisa sharing di sini. Nah, ini konsep desa seperti ini. Nah, ini foto di teman-teman KFC. Waktu itu saya pernah ngasih seminar strobis juga sama teman-teman di KPC Kuta. Ini pakai temannya anak bikin apa namanya ini pencar ya, jaring ikan. Ya, ini konsep seperti ini. Ini juga pernah dipamerin di Hotel Pullman. Ya, ini konsep pemuda pebotoh di Bali. Kayak ayam. Ya, ini. Nah, ini motret anak. Ya, motret anak itu adalah sesuatu yang apa namanya? Asik, tapi ya perlu kesabaran. Jadi ini
berapa kali kita harus perbaiki properti agar dapat ya kayak gini, dia perbaiki lagi, dihancurin lagi ya. Untuk mendapatkan foto 1-2 yang bagus itu perlu menunggu dan jepret banyak sekali. Tapi kalau dapat ekspresi yang bagus, ya itulah kepuasan sendiri dari fotografer, itu adalah mendapatkan ekspresi dari model yang bagus. Itu sebenarnya sih poinnya. Nah, kayak ini, nenek ini ada foto di teman fotografer dan dapat ekspresinya bagus karena mungkin sama cucunya dapat ekspresi yang bagus, mau ketawa kayak gini. Nah, ini suami istri, mereka ya sederhana tapi bahagia sekali kayaknya. Oke. Ini saudara juga, kakaknya orang tua saya, foto. Ini fotonya udah lama, sekitar 2014. Ada teman dari Jakarta juga minta foto, ya saya bikinkan konsep seperti ini. Oke. Nah, ini pemotretan untuk hotel, untuk villa di Sumber Kimo. Agar dapat curve badannya itu ya kita perlu angle-angle yang pas. Oke. Nah, ini motret di Kota Tua di Jakarta. Ini konsep wanita di Sandra. Ini nggak tahu sekarang, ini udah foto tahun 2011, mungkin nggak tahu kondisi, karena kabarnya Kota Tua itu sekarang udah diperbaiki dan dibikin bagus. Jadi motret ini kita perlu 2 kolam, yang satunya ada bunganya, satu enggak. Nah, ini waktu ini saya dapat kabutnya di Kintamani di Black Larva itu pas sekali. Saya lihat kabutnya nggak terlalu banyak dan bagus, dia ke bawah dia karena anginnya nggak terlalu keras, jadi dapat mood fotonya saya suka. Nah, ini foto bersama Sinar Foto ya di Holiday Inn. Kita sekalian disuruh bikin promo untuk Holiday Inn, dan ini makan makan nasi goreng berbikini. Ini ya, kita makan nasi goreng aja pakai bikini. Ya jarang-jarang. Nanti ini pakai 12 karena ini udah terlalu malam, jadi agak harsh sebenarnya, terlalu banyak edit. Gitu. Oke. Nah, ini ini seorang pelukis yang ya sudah terkenal dan sering banyak pameran dalam dan luar negeri. Saya pinjam tempatnya sama Om Deddy waktu itu, pinjam tempatnya, beli gitu. Ya, wah, kita yang pinjam tempat dan kita dikasih makan. Itu, terima kasih, beli Gunawan namanya, Made Gunawan. Ada yang terlalu seksi, ada sih teman nggak enak share. Nah, ini di dekat rumah, bawah rumah. Jadi kalau saya foto apa aja di bawah rumah itu nggak ada yang tahu karena tempatnya repot banget. Saya punya sungai, punya hutan, jadi mau bikin imajinasi foto apa aja gampang di sana. Kalau teman-teman mau ke rumah ya boleh call. Ini air terjun beneran dan saya flash di belakang. Ini dramatis. Cuman saya bingung mau pameran di mana di foto ini. Ini luar negeri bisa. Ini yang tadi seri yang tadi. Oke. Nah, ini biasanya saya suka motret anak-anak karena ini untuk kalender, untuk perusahaan itu saya main di stok foto. Ya, ini foto anak, ya ini istri saya. Ini foto di Alila. Oke. Nah, ini foto makanan di Kirana ya. Ini menggunakan lensa, ini sebenarnya lensa 35 tapi yang crop. Saya kameranya kan yang full frame. Orang nggak peduli apa sih alatmu gitu. Nah, ini juga ya, ini pakai softbox 1.
terus ambient light-nya, terus ada rim dari flash yang selalu saya bungkus pakai kertas. Nah, ini yang motret ini agak lumayan susah karena ini pasti shadow-shadownya itu saling numpuk. Kalau ini saya pakai softbox satu, terus di belakang satu flash. Jadi intensitasnya kita jaga flash itu agar tidak terlalu keras sehingga ambient light-nya mati. Kalau kita ambient light-nya mati, jadi otomatis shadow-nya kemana-mana. Jadi itu yang harus kita tahu. Oke. Nah, ini dengan lensa super bagus nih 135 f1.8, background-nya kayak nempel. Kualitas lensa bagus sekali, 135-nya GM. Keren. Nah, ini dengan lensa 35 dapat efek distorsi. Ini lensa murah-murah tapi bagus kualitasnya, 35 mili dan 1.8. Tapi kita harus tahu dia karakternya, ketajamannya di bukaan berapa gitu. Oke. Nah, ini kalau kita motret seperti ini dari high angle tapi dia posisi modelnya di lantai seperti ini, kita usahakan naruh flash atau naruh softbox-nya itu benar-benar di bawah, jadi dapat dimensi yang bagus. Kalau kita dari atas juga udah shadow-nya nggak bagus, dimensi fotonya juga nggak bagus, selalu agak side like itu. Oke. Nah, ini dulu pemotretan untuk agent model ya, kayak gini. Ini backlight-nya itu matahari, tapi saya tambah juga rim light dari flash dan softbox satu. Oke, saya kembalikan ke Om Deddy. Kalau ada yang mau follow Instagram saya, Gede Lila Official, Gede Lila. Ada banyak sih, ada Bali Hotel dan Villa, saya beda-bedakan berdasarkan kategori foto biar nggak terlalu banyak jenis. Oke. Untuk website, kebetulan website saya lagi down, jadi galerinya di 500 px, sama di Flickr ada, semua Gede Lila juga belakangnya. Oke, teman-teman. Oke. Oke, terima kasih Om Lila. Foto-fotonya semakin malam semakin hot dengan model-model dan paras-paras yang menawan ya. Sebelum saya mengakhiri acara online kelas hari ini, saya sampaikan dulu akan kita kirim voucher Talkpad untuk kalian yang mengisi form feedback yang saya kirim nanti. Oke, saya ulangi kembali. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan voucher Talkpad dari Sinar Foto, silakan mengirim form feedback-nya yang akan saya kirimkan nanti di grup, baik di personal chat. Oke, nah sebelum kita mengakhiri acara ini, ada baiknya kita foto bersama dulu, kita on-kan dulu videonya bersama supaya kelihatan wajah tampan dan wajah cantiknya. Oke, rekan-rekan sekalian, sekarang semuanya silakan nyalakan videonya. Kita akan foto 2 kali. Oke, semuanya sudah siap. Oke, siap ya. 1. Oh, masih ada betulin rambut. Oh, oke. Tunggu dulu betulin rambut. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya, tolong arahkan kameranya ke Om Lila. Yes. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kembali ke Om Deddy. Oke, terima kasih semuanya. Dan 3 pemenang untuk malam hari ini yang berhasil mendapatkan kaos adalah, tolong dicatat. Itu ada Om Made Astika, ada Om
Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi yang berharap? Ada Om Adi dan kemudian ada Om CBL. Oke, selamat untuk Anda yang beruntung. Dan ada pengumuman untuk seminar berikutnya. Oke, nah di sini ada basic lighting 2 dari Om Tony. Jadi sudah lumayan, istilahnya sudah bertahap menuju pro nih. Pak Tony nanti akan membahas mengenai lighting lagi, di mana lighting yang pertama kita membahas masalah tentang bagaimana cara mengatur supaya jatuhnya cahaya itu bagus untuk pemotretan model, dan di yang kedua, basic lighting yang kedua ini juga kita akan membahas mengenai bagaimana sih kelanjutan dari basic lighting yang pertama. Oke teman-teman, kita akhiri online class Zoom dengan tema One Light and Two Light Strobis bersama Om Gede Lile. Luar biasa sekali semangatnya. Terima kasih, salam sehat selalu. See you next time.